Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh selamat oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik dan dapat kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampuni dosa kami, layakkanlah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 20 saya bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema yaitu pergunakanlah waktu dengan benar. Pergunakanlah waktu dengan benar. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, waktu adalah salah satu anugerah berharga yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Kita masih diberi waktu atau kesempatan untuk bangun di pagi ini, merupakan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang harus kita syukuri. Nah, untuk mensyukuri waktu ini, tentunya dengan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, melalui perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Ayat 15 dicatat bahwa orang bebal dan orang bodoh. Nah, yang dimaksudkan dalam ayat 15 dan 17 ini, orang bebal dan orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik, serta menggunakan waktu untuk hal-hal yang negatif, seperti dicatat dalam ayat 3, ayat 4, dan ayat 18, yaitu mempergunakan waktu dengan mabuk-mabukan, perkataan kotor, percabulan, keserakahan, kecemaran.
Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat 3, ayat 4, dan ayat 18 sebagai orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan waktu hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tidak melihat apakah ini dikehendaki oleh Tuhan dan tidak. Sebaliknya juga dikatakan dalam ayat 15, orang bijak, yaitu orang-orang yang menggunakan waktunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, yang benar di hadapan Tuhan, yakni menjadikan Allah sebagai teladan. Dicatat dalam ayat 1. Hidup di dalam kasih, dicatat di dalam ayat 2. Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dicatat dalam ayat 19, serta dicatat dalam ayat 20. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita, karena semua yang kita alami adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu bapak saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam ayat 16b ditulis bahwa karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini pentingnya kita mempergunakan waktu kita karena Alkitab mencatat hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16 ini mau menekankan kepada kita bahwa ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan mengalami hal-hal yang buruk di masa depan atau penyesalan di masa depan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah buang-buang waktu kita, namun pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, untuk bisa menggunakan waktu dengan baik, maka kita harus mengerti dan mengetahui apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Dan untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan itu, maka kita harus selalu belajar dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih penyertaan-Mu boleh kami rasakan pada pagi ini. Kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, dan Tuhanlah yang memampukan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kekuatan kesehatan yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Hadirlah Engkau di sana, memberkati mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan memberkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi saluran berkat dan saluran kesembuhan bagi umat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan, orang tua kekasih kami yang dalam masa tua, Tuhan yang selalu memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, memberi kesabaran kepada mereka, sehingga tetap merasakan penyertaan Tuhan dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang berduka cita. Tuhan menghiburkan mereka sehingga mereka tidak berputus asa, namun selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik,
seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami dalam negara ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai, menuntun, membimbing kami dalam melakukan segala aktivitas kami, sehingga kami boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini.